wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimahullah. Ada satu sifat yang bagus untuk kita tiru. Sifat itu diambil dari sifatnya Allah, yaitu Al-Hakim, artinya maha bijaksana atau arif. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, menyebutkan namanya sendiri dengan lafaz Al-Hakim ini kurang lebih ada 45 kali pengulangan. Al-Hakim artinya bijaksana. Bahasa sinonimnya arif. Ada arif, orang arif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha." Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang itu Pak, ilmunya nggak seberapa banyak, tapi dalam ucapan dan tindakannya dia itu dikatakan orang yang bijak. Tapi ada juga orang yang ilmunya banyak, tapi ucapan dan perilakunya tidak bijak. Mengapa? Karena bijak dengan orang yang berilmu ini memiliki kesamaan dan perbedaan sedikit. Kalau orang bijak itu biasanya berilmu, tapi kalau orang berilmu belum tentu orang bijak. Ada orang itu S1, S2, S3, S3, tapi perilakunya nggak bijak, penampilannya nggak bijak, perkataannya tidak bijak. Tandanya apa? Bahwa level terendah itu adalah ilmu, baru setelahnya adalah orang yang bijak. Maka orang bijak pasti berilmu, tapi kalau orang berilmu belum tentu bijak. Nah, kalau orang berilmu ini Allah Subhanahu wa taala bagi sedikit saja dari ilmunya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dalam Al-Qur'an. Tidaklah aku bagi ilmu, aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit saja kepada manusia. Yang sedikit saja masih dibagi-bagi, Pak. Apalagi yang sempurna ilmunya ini 99% Nabi, 1% dibagi ke umatnya. Maka heran kalau sekarang ada orang merasa, ini loh saya berilmu, ini loh aku pintar, aku cerdas. Nah, itu saja dia bisa cerdas itu karena pembagian dari 1% dibagi ke miliaran orang dari zamannya Nabi sampai sekarang. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah menghargai ada satu orang yang dia bukan Nabi, bahkan fisiknya pendek, kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya ikan, tapi diangkat, dimuliakan Allah, bahkan menjadi satu surat, nama surat di dalam Al-Quran, namanya surat Luqmanul Hakim. Namanya Luqman bin Ulqa, tapi gelarnya Al-Hakim karena bijaksana. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim ini hidup pada masa Nabi Daud, ada yang mengatakan pada masa Nabi Ayub. Terlepas daripada sejarah tersebut, perbedaan ulama, tapi paling tidak ada beberapa kisah yang unik yang mungkin bisa menjadi contoh kita menuju orang yang berilmu, menuju orang yang ahli hikmah. Tetap kita katakan orang yang paling hikmah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran hikmah itu artinya sunnah. Ada nanti sekali hikmah itu artinya adalah cahaya hati atau hidayah. Maka tidak ada yang paling sempurna manusia paling hikmah, bijak kecuali dari Nabi. Maka kalau ingin belajar supaya menjadi orang hikmah, bijak, maka harus sering-sering memahami apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW. Karena beliau orang yang paling bijak. Orang sekarang saja mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada kepala yang tak botak. Itu saya bilang hikmah sekali kemudian. Padahal itu pepatah saja mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Benar juga ya, itu aja yang dibilang ahli hikmah. Padahal pusatnya ahli hikmah ini siapa? Ya Nabi SAW. Kalau pengen paham tentang ilmu kehikmahan, kebijaksanaan, ya harus sering-sering duduk dalam pengajian, dengarkan itu dalil,
karena sumber daripada hikmah adalah Allah, yang paling manusia paling hikmah adalah Rasulullah SAW. Maka Luqmanul Hakim, Pak, Luqmanul Hakim ini kita di jasadnya itu nggak spesial. Bahkan beliau itu pernah ditawari menjadi nabi, tapi Luqmanul Hakim lebih memilih menjadi orang yang hikmah, biasa tapi orang yang hikmah. Perkataan tindakannya adalah hikmah. Kadang menyenangi, Pak, kadang ada orang tuh bijak meskipun ilmunya sedikit, senang karena tahu apa yang harus dia perbuat. Kalau orang berilmu tahu tetangganya rumahnya kebakaran, langsung dia tahu kalau api itu bisa padam dengan air. Sesegera mungkin dia ambil itu wadah, ambil air disiram, padahal tahu wadah yang ia gunakan hanya wadah ember saja, apinya membara sekali. Tapi kalau orang hikmah tahu apa yang dia kerjakan dan arahnya kemana, itu bedanya orang berilmu dengan orang yang hikmah. Jadi tahu kalau tahu tetangganya rumahnya kebakaran, dia lihat potensi apa yang nanti akan berpengaruh supaya apinya padam. Dia ambil HP, ketik bintang, pagar, pemadam kebakaran, dihubungi. Karena tahu air sebanyak apapun, kalau itu kapasitasnya manusia masih belum ada kapasitas yang ahli yaitu pemadam kebakaran, airnya mustahil untuk padam. Bukan berarti 100 orang tahu rumahnya kebakaran semuanya pun semua. Jadi salah sambung nanti sibuk semua. Tapi potensi apa nih? Yang lain sudah mengambil api, harus ambil air. Yang satunya menyelamatkan penduduk ataupun penghuni rumahnya, yang satunya lagi menyelamatkan rumah yang masih utuh. Tapi potensi orang yang arif, dia tahu apa yang dia harus kerjakan dan tahu arahnya ke kemana. Ini Luqmanul Hakim dahsyat sekali. Maka Luqmanul Hakim lebih memilih menjadi orang yang ahli hikmah. Maka di sini ada 3 kisah, Pak. Saya ringkas. Insya Allah semoga berkesan. Yang pertama, kisah Luqmanul Hakim tentang semangka. Luqmanul Hakim ini seorang budak, dibeli oleh seseorang dan menjadi majikannya. Suatu ketika majikannya dapat hadiah semangka, tapi dia nggak mau makan sebelum nanti Luqmanul Hakim ini mencicipinya. Maka singkat cerita langsung dipanggil, Luqman, come here, Rene, sini. Ini aku potongkan sebelah semangka, cicipi. Maka dengan seketika, siap Tuhan, kata Luqmanul Hakim. Siap, langsung dimakan dengan lahapnya tanpa tersisa kecuali kulitnya. Maka tahu Luqmanul Hakim makannya kok, apa bahasa kita? Makannya kok pokoknya mantap sekali. Maka sebelah potongan yang masih ada langsung diambil oleh majikannya, langsung dicicipi. Baru 1 gigit ternyata semangkanya busuk, nggak ada manisnya sedikit pun. Langsung dilepehkan. Maka majikannya heran. Apa? Ya Tuhan, ada apa? Kamu tadi aku lihat kamu makan semangka lahap sekali sampai tidak tersisa kecuali kulitnya. Ini aku baru makan sepotong daripada semangka yang aku berikan kepadamu. Ternyata rasanya nggak ada manisnya, bahkan busuk ini. Apa menyebabkanmu ini kok sehingga makannya kok bisa bagus atau enak sekali padahal rasanya nggak enak? Maka Luqmanul Hakim namanya orang yang bijak, ucapan tindakannya bijak. Maka dia menjelaskan, wahai tuanku, aku makan semangka itu tadi, aku fokusnya karena tahu ini semangka adalah pemberianmu. Maka karena aku tahu itu pemberianmu dari majikan ke seorang hamba cuma-cuma, maka aku senang sekali. Maka rasanya seperti apapun yang kuingat adalah engkau, karena engkau memberikan dengan cuma-cuma. Maka rasanya manis nggak manis itu bagiku perkara yang kecil, karena yang perkara besar apa? Engkau memberikan sesuatu kepadaku. Maka ulama katakan, maksudnya apa? Kenapa kehidupan kita di dunia kok kita sering mengeluh ketimbang syukurnya? Karena kita fokus terhadap apa yang kita terima ketimbang kita fokus kepada siapa yang memberinya. Aduh, aku punya utang. Aduh istri belum dapat ongkos baju. Aduh, pegawaiku belum dapat THR. Waduh, dari mana ini? Harus ke bank lagi utang. Kemana lagi? Kenapa pusing seperti itu? Karena kita fokus terhadap apa yang kita terima, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita fokus, Pak, ya Allah itu sudah memberikan kita cuma-cuma. Hidup diberikan cuma-cuma. Kita punya skill,
ataupun sikil sekalian. Sikil itu kemampuan, kalau sikil itu kaki, Pak. Itu pun dari Allah cuma-cuma. Sehat itu cuma-cuma dari Allah. Allah nggak minta kok, ayo bayar sehatku. Padahal udara ini kalau kita hirup ini gratis nih. Tapi kalau kita ngirupnya di rumah sakit pakai tabung oksigen, berapa satu tabung oksigen? 5 tahun yang lalu 200.000 yang panjang. Itu kan las oksigennya. Sekali habis 200.000 ganti lagi. Kalau kita dari pagi sampai pagi lagi gratis nih. Gitu aja masih apa? Masih mengeluh. Hidupku kok susah sekali, nggak ada uang. Sehari nggak megang uang 200.000 aja sudah seakan-akan menjadi orang yang paling juara sekecamatan tingkat kesusahannya. Padahal baru sehari saja biasanya pun ngambil juga ataupun biasanya megang uang. Maka kalau kita fokus terhadap apa yang kita terima, susah untuk bahagia. Fitrahnya manusia, kata Nabi, dikasih satu gunung emas saja pasti minta gunung yang lain. Dapat istri cantik masih ngeluh, ternyata masih ada yang lebih cantik. Dikasih suami ganteng, tanggung jawab masih ngeluh lagi karena tahu ada yang lebih bertanggung jawab di film, di sinetron. Maka mengajarkan kepada kita tentang kisah semangka ini. Hidup jangan fokus terus-menerus kepada apa yang kita terima, fokuslah kepada siapa yang memberinya. Itu makanya kita enak. Makanya ulama-ulama dulu sholat itu Pak ratusan rakaat enak. Kenapa? Karena fokusnya bukan ke sholatnya, tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak berhadapan kepada Allah. Contoh terakhir Pak, contoh terakhir kisah ini. Kita ketika kecil pernah tidak Pak dicubit sama guru di sekolah Pak? Pernah tidak Pak? Sepintar apapun biasanya pasti pernah dicubit ataupun dipukul lah. Sakit tidak? Sakit. Kadang sering nangis kalau dari kelas 1 sampai kelas 6. Nangis, aku dicubit sama guru. Kenapa nggak kerjain PR? Sakit sekali. Padahal cubitnya nggak terlalu kuat. Saya tanya juga Pak, pengantin baru pernah nggak Pak dicubit sama istri Pak? Pernah ya? Enak apa sakit Pak? Sana. Mas nih, dicubit sakit Pak, sakit. Bagiannya di perutnya, bagian perut pinggang sakit. Tapi kita kenapa rasanya nggak sakit? Minta lagi. Kenapa? Karena kita fokus kepada istri baru. Apa sih Dek? Karena fokus kepada yang mencubitnya. Tapi ketika kita dicubit sama guru, kita fokus kepada cubitan. Ya Pak, guru jahat nyubit. Fokus kepada cubitan. Maka kita belajar jadi menjadi orang hikmah apa? Fokus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah Hakim mengenai keledai, bukan kedelai, keledai. Luqmanul Hakim memiliki seorang anak, kemudian masuk ke pasar, beli seekor keledai. Hanya dapat 1 ekor keledai sama anaknya, keluar pasar, keledainya dituntun. Maka tidak lama kemudian keledainya dinaiki oleh bapaknya, itu Luqmanul Hakim maksudnya. Anaknya nuntun dari depan atau dari samping, melewati satu gerombolan manusia. Maka terdengar isu apa? Jahat sekali itu Luqmanul Hakim. Masa keledai satu dia naiki, anaknya disuruh jalan. Jahat sekali. Ternyata didengar sama Luqmanul Hakim dan anaknya. Wes nanti kalau ke desa yang sebelahnya ganti anaknya, kami yang di atas. Siapa? Desa yang kedua, Luqmanul Hakim turun, anaknya di atas, melewati segerombolan orang lagi. Anak durhaka. Dapat isu lagi. Oh, emang itu Luqmanul Hakim punya anak durhaka. Bapaknya suruh nonton, anaknya di atas saja. Kedengar Luqmanul Hakim dan anaknya. Dan nanti desa yang ketiga, kita nggak usah naik itu keledainya. Dan pokoknya kita di bawah semua, jalan semua, keledainya pun jalan juga. Melewati desa yang ketiga, melewati gerombolan orang dekat, terdengar isu. Oh, Luqmanul Hakim sama anaknya pokoknya beli keledai bukannya ditunggangi malah dituntun. Apa manfaatnya keledai? Keledai itu kalau Cina nggak boleh dimakan, kalau lihat baru boleh. Akhirnya kedengar lagi desa terakhir mau sampai di rumah, kita cari bambu, ikat itu kaki keledainya, kita bopong keledainya, biar pokoknya beda lagi lah. Melewati segerombolan orang, dibilang
iki suku mau butuh keledai bukan suruh jalan malah gendong dibopong apa juga ini. Maka kata alim ulama mengajarkan kepada kita, sesempurna apapun kita berbuat kebaikan, pasti ada juga yang tidak suka. Karena sudut pandang orang yang melihat kehidupan kita ini berbeda. Seumpama orang yang terlahir kaya dari kecil, maka akan memandang orang kebanyakan dari materialnya. Seseorang yang dari kecil mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, maka ketika melihat keluarga yang sedikit jahat, dia pasti akan bilang itu. Apalagi itu keluarga dari yang buruk, apalagi keluarga yang orang miskin, pasti dia akan memandang dari sudut pandangnya masing-masing. Jangankan kita, Pak, Rasulullah saja punya dimusuhi, punya musuh. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, musuh Nabi. Kurang sempurna apa kehidupan Nabi? Kurang seperti apa bimbingan Allah? Tapi ini sudah menjadi sunatullah, qudratullah, kehendak Allah. Pak, hidup itu memang ya pasti ada orang yang membenci, apalagi model-model tipe kita yang salahnya lebih banyak ketimbang baiknya. Jadi apa maksudnya? Kalau beramal itu karena Allah, belajar karena Allah, kalau beramal karena Allah dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Apalagi di Ramadan kita ini, kalau kita meningkat amalnya karena pujian, tapi giliran nggak dipuji kok menurun, berarti amalnya memang perlu koreksinya. Berarti bukan karena Allah. Maka kata ulama, beramallah ketika di Ramadan, tapi bukan karena Ramadannya. Mengapa? Karena Ramadan pasti akan pergi. Tapi kalau kamu beramal karena Allah, ingat Allah abadi tak akan pergi. Kalau kita beramal karena Allah, mau enggak Ramadan pun mesti terambil. Nah, maka seperti apapun sudah biarkan saja. Bahkan orang munafik itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang munafik itu ngomentari kehidupannya orang Islam. Tapi kalau orang Islam baik, bukannya tambah dia diam, tambah sakit hati. Ada orang tuh tipenya, "Bok, kamu tuh jangan gitu. Seharusnya kamu seperti ini. Kerjamu semua jangan gitu, tapi seperti ini." Itu kalaupun kita nuruti omongan orang lain, bukannya dia tambah puas, tambah sakit hati lagi. Wah, kamu gak cocok itu situ. Kemarin itu bukan seperti itu maksudnya, kayak gini. Maka pasang itu kacamata kuda. Kalau selama itu kebaikan, bukan berarti kita tidak menerima nasihat. Tapi selama itu kebaikan, mau dipuji saya tidak terbang, mau dihina saya tidak tumbang. Itu namanya amal ikhlas karena Allah. Terakhir, kamu sudah banyak yang ngantuk. Kisah yang terakhir tentang masalah penyembelihan kambing. Luqmanul Hakim punya majikan. Majikannya ini punya kambing banyak. Maka suatu ketika Hakim, Luqman sini. Ya siap tuan, ada apa? Itu di belakang ada kambing. Kamu sembelih. Setelah disembelih, tolong bawakan daging terbaik daripada kambing tersebut. Maka kambing di belakang sembelih. Kemudian tidak lama kemudian Hakim datang. Luqmanul Hakim datang kepada majikan. Pak Tuan, ini daging terbaik, diambil lidah dan hati. Tidak lama kemudian Luqman sini lagi, ada Pak Tuan? Itu di samping itu ada kambing yang lain lagi. Tolong potong, setelah dipotong, ambil daging terburuk di kambing tersebut. Maka dipotong, singkat cerita, langsung didatangkan daging terburuk. Itu pun diambil lidah dan hati. Tuannya heran, tahu bahwa budaknya ini memang ahli hikmah. Wahai Hakim, aku menyuruh seperti itu karena aku ingin tahu apa yang kau perbuat. Sekarang aku tanya, apa maksudmu? Ketika aku perintah untuk mengambil daging terbaik, engkau datangkan lidah dan hati. Ketika aku perintahkan untuk mengambil daging terburuk, engkau pun datangkan lidah dan hati. Maka Luqmanul Hakim izin berbicara. Wahai Tuhan, izinkan aku berbicara. Sesungguhnya manusia pun seperti itu, Tuhan. Kalau pengen menjadi baik, jaga lisan, jaga hati. Kalau menjadi orang buruk pun mudah, cukup tidak usah jaga lisan dan tidak usah jaga hati. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, pasti datang hari kiamat, maka dibuktikan dengan berkata baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, mending diam. Terkadang Pak, orang itu enggak semuanya bicara. Kadang diamnya saja itu adalah hikmah. Dan cukup dikatakan orang itu tidak bijaksana kapan? Ketika dia waktunya berbicara, dia malah diam. Waktunya diam malah berbicara.
Maka ini nasihat buat kita semua, tidak hanya bagi yang mendengarkan, bagi yang berbicara juga. Mari kalau kita sudah menuntut ilmu, belajar hikmah bagaimana. Apa yang akan aku lakukan, apa yang harus aku lakukan, dan tahu arahnya kemana. Itu namanya ahli hikmah. Bukan berarti hakim itu pengadilan, bukan. Tapi orang pengadilan itu biasanya hikmah-hikmah karena dia mempelajari pasal-pasal tertentu. Bagaimana cara memutuskan perkara, bagaimana cara memahami saksi, bagaimana cara mendatangkan ataupun mencari korbannya di mana. Itu tahu karena mereka belajar. Tapi pusat hikmah adalah keislaman seseorang. Kalau nggak Islam ya dia hanya hikmah dunia, tapi tidak hikmah dunia dan akhirat. Tapi kalau dia tahu Islam, maka dia dinamakan hikmah. Maka paling hikmah siapa? Ya para alim ulama, karena tahu sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga apa yang sederhana ini bisa menambah wawasan motivasi kita bahwa ternyata masih banyak tugas-tugas kita di dunia untuk menyempurnakan amal dan iman kita. Semoga khususnya hari pada saat ini bisa diberi Allah Subhanahu Wa Taala berupa kenikmatan, kebijaksanaan, baik di keluarganya, baik di komunitasnya, baik bagi sukunya, baik bagi daerahnya, terutama khususnya lagi umumnya lagi bagi umat seluruh alam. Demikian bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.